Hai teman-teman, jadi ini vlog pertama aku dan welcome to my YouTube channel. Aku Brenda, kenalin. Dan di sini aku mau sharing juga tentang pengalaman-pengalaman aku. Tapi untuk vlog pertama aku ini, aku mau share tentang pengalaman aku di rumah masa kecilku. Nah, teman-teman, dulu waktu aku kecil dari kecil sampai sekitar kelas 6 SD lah, aku tinggal di rumahku yang di Cempaka Baru. Tepatnya itu ada di Jakarta Pusat ya teman-teman. Nah, rumahku ini kita bisa bilang ya seperti rumah-rumah besar lah, sangat besar. Seperti bilang rumah Belanda enggak, tapi ya rumah-rumah kayak orang zaman dulu gimana sih? Jadi besar dan halamannya luas. Yang pastinya halamannya banyak ditumbuhi dengan pepohonan. Kita juga punya air mancur, 2 pohon cemara di depan situ, dan di teras rumah itu ada 3 mobil kita bisa masuk di dalam teras. Berawal dari rumah itu sampai hingga saat ini banyak juga peristiwa-peristiwa mengerikan, tapi karena sudah lebih dulu aku tinggal di rumahku yang pada saat itu memang sangat menyeramkan, jadi kayak yang lain tuh kayak ya udahlah, kayak udah biasa gitu. Nah, jadi sini aku mau cerita nih. Waktu itu, tepatnya ya waktu itu masih SD ya. Di situ aku tinggal sama kedua orang tuaku dan aku punya adik laki-laki 2. Di situ ada pembantu kita 3 orang, ada mbak. Dan di samping rumah kita punya kosan, tapi itu kosan milik kita. Itu temboknya menyatu dengan rumah kita. Hanya memang beda pagar ya, teman-teman. Nah, di situ juga di dalam rumah itu kita tinggal dengan kakek nenek kita juga. Nah, nenekku ini dia adalah seorang tim doa ya. Jadi di rumah ini sering dibuat acara-acara doa syafaat begitulah. Jadi kita ini sering mengadakan doa syafaatnya di lantai 2. Jadi rumah kita tuh ada 3 lantai lah. Tapi lantai terakhir itu, lantai 3 itu buat jemuran. Nah, lantai 2 ini isinya kayak aula besar, kayak aula besar banget, kayak kalian tuh bisa main bola di situ. Terus disekat di samping sudut kanan ujung itu disekat itu untuk gudang, untuk naruh perabotan gitu. Tapi itu gudang atas, kita punya juga gudang di bawah. Nah, saking besarnya, kalian coba bayangin di lantai 2 itu kipas angin ada 12 biji dan jendela ada 22 jendela. 22 jendela kaca, teman-teman. Jadi sangat luas. Nah, tapi jarang ditempatin karena memang untuk doa-doa aja, dan untuk kalau misalnya kayak teman-teman gue datang nih kerja kelompok lah apa, baru kita ke atas, karena memang nyokap tuh kayak aduh berisik, jangan di sini kak, di atas aja pokoknya kalau ada rame-rame di atas aja gitu. Jadi tempat itu cuman untuk kalau kumpul-kumpul lah, kongko-kongko. Tapi kumpul-kumpul dalam hal ini tuh siang ya, bukan malam. Kalau malam untuk ya doa syafaat itu aja. Nah, pada saat itu ketika gue udah beranjak gede, nah gue punya adik bontot nih. Saat itu masih TK, dan adik gue yang di bawah gue itu dia SD juga. Jadi pada saat itu tuh kita masih anak-anak semua. Gue tidur di kamar paling depan, deket teras dan deket ruang tamu. Jadi pintu rumah masuk itu ada 2. Setelah gerbang ya, ada 2. Satu itu langsung nyambung ke ruang tamu. Nah, pintu ruang tamu itu berdekatan dengan pintu kamar gue. Pintu kamar gue itu masuk dari ruang tamu bisa. Jadi dari pintu ruang tamu bisa, karena lebih cepat. Dan gue selalu masuk dari situ. Kamar gue pun ada jendela yang langsung kelihatan menghadap ke teras. Ke teras, posisi dekat air mancur dan pohon cemara. Dan pohon jambu. Nah, setelah itu dari kamar gue ada kamar kakek nenek gue. Lurus ke belakang ada kamar adik gue yang nomor 2. Lurus ke belakang lagi ada kamar orang tua gue beserta adik gue. Dan lurus ke belakang lagi ada dapur dan meja makan. Dan habis itu di sudut kanan sebelah kamar-kamar kita itu seberangnya adalah tangga untuk menuju ke lantai 2. Dan di bawah tangga itu ada gudang. Samping gudang adalah kamar mandi yang jadi gini, suatu ruangan
ada pintu itu, kita masuk, di dalamnya ada 2 pintu lagi untuk kamar mandi. Jadi ada di luarnya ada, sebelum 2 pintu kamar mandi itu ada mesin cuci. Ada mesin cuci, dan di samping ruangan yang untuk kamar mandi itu ada kamar mbak. Kamar mbak. Nah, di tengah-tengahnya itu, tengah-tengah sebelah kiri dan kanan itu ada ruang tengah, ada ruang keluarga lah, isinya TV ya, pokoknya tempat duduk, tempat kita ngumpul-ngumpul. Jadi suatu malam pernah ada kejadian nih teman-teman. Pas itu kondisi lagi mati lampu gitulah. Nah, di rumah gue itu memang sedia lampu emergency, lo tau kan, yang bulat kotak merah itu ada, dan ada generator. Nah, lampu emergency itu posisinya adalah di tengah-tengah. Pada saat mati lampu itu, kita tidur sama-sama di ruang tengah ya teman-teman. Bokap, nyokap, adik-adik gue, kecuali kakek nenek gue, nenek gue ada itu sama kita, dan mbak juga nggak tidur situ, tidur kamarnya. Nah, suatu malam pas pada saat itu adik gue yang kedua bangun, dan dia kayak, itu apa ya, dia tuh ngeliat ke arah tangga gitu, itu apa ya. Dan di situ gue belum bangun tuh posisinya. Nyokap tuh langsung kayak bangun dan manggil bokap, bangun gitu. Nah, terus kayak bokap tuh ngeliat kan. Nah, di situ gue juga ikut bangun tuh. Pada saat itu gue ngeliat sesuatu yang besar, gede banget ya, kurang lebih 185 cm tingginya. Dan itu kayak melayang. Lo tau sebuah tubuh besar hitam di balik jubah hitam, dan itu melayang. Jadi bentuk tangga kita anggaplah letter L, tapi agak melengkung sedikit. Nah, di ujung tangga sini, sebelahnya itu ada pilar bulat. Dan itu gue bisa ngeliat dari ujung atas ada sosok hitam itu, dia tuh kayak melayang terbang gitu. Pada saat udah rame nih, nah nenek gue keluar lah dari kamar, ada apa. Terus nenek gue bilang, langsung kayak berdoa gitu kan. Nah, terus pas nenek gue berdoa gitu, terus setan tuh kayak bukan terpental, lebih tepatnya dia kayak kaget, dan dia kayak yang tadinya dia kondisinya sudah hampir menyentuh lantai dari tangga itu ke lantai bawah, itu langsung naik lagi, tapi dia masih di situ. Langsung terulang, set, sosok hitam gelap besar. Nah, di situ tuh kayak gue berpikir, ini apa ya. Nah, sejak dari situ gue tahu bahwa ada sesuatu yang nggak kasat mata juga enggak ya, karena gue juga dan semuanya ngelihat gitu, ada sesuatu yang mistis gitulah di rumah ini. Nah, di rumah gue itu juga selain buat doa, jadi kalau udah doa suka ada pelepasan gitulah. Jadi dari situlah mungkin kayak ya roh-roh jahatnya tertinggal di situ, entah memang langsung menempati tempat di situ, gue juga gak ngerti ya. Intinya ada sosok kayak gitu waktu itu. Setelah itu ada juga nih, pas dari sosok yang itu ada sosok kayak dukun gitu ya. Dukun, kenapa gue bilang dukun, karena memang kayak orang yang melayang gitu, tapi ini orang gitu, sosoknya bukan yang menakutkan gitu. Dia tuh datang dan kayak kiriman orang gitulah, kayak diperintahkan orang gitu. Akhirnya dari situ gue tahu mungkin sengaja ya tempat ini dibikin sedemikian horornya supaya kita nih nggak ada yang betah di rumah. Nah, sejak hari itu gue mulailah kayak agak takut untuk berada di ruang tengah. Gue lebih sering berada di kamar adik gue ataupun berada di kamar gue sendiri. Gue juga jarang ke kamar mandi belakang, gue lebih sering di kamar gue, ada kamar mandi, gue lebih sering di situ. Nah, gue pun nggak berani lagi makan di ruang tamu atau makan di meja makan. Kenapa? Karena gue merasa ada sesuatu gitu di situ sejak saat itu, sejak hari gue ngeliat sosok itu dan dukun itu pastinya. Dan di situ ada kejadian lagi dimana kayak ada sosok kayak perempuan, dan lo bayangin itu bisa ngikutin bentuk nyokap lo. Tapi yang gue bingung kayak sosoknya begitu dingin gitu, maksudnya kayak kalau nyokap kan kalau kita
kayak Ma ngapain sih di situ, nggak mungkin lah dia nggak jawab ya kan. Ma ngapain sih di situ, nggak mungkin kan dia yang jawab. Itu tuh kayak menatap balik dan dengan pandangan yang sinis gitu, nggak dingin, kayak kosong gitu. Nah tapi sejak hari itu ada perasaan di hati gue kayak ini bukan nyokap gue, ini siapa gitu. Nah selesai beberapa hari dari kejadian itu, gue mendengar cerita nih bahwa adik gue juga mengalami hal yang sama. Saat itu dia nggak ke sekolah nih dan dia dihukum sama nyokap, suruh tidur di lantai 2. Dia ngeliat sosok juga, dia pikir nyokap nih, terus dia panggil ma, dan nggak noleh, tahu-tahu malah kayak lari kabur, kayak cur gitu, kayak apa menjauh gitulah. Dan dari situ adik gue bilang kalau itu bukan nyokap, tuh bukan nyokap gitu. Nah dari situ gue tahu bahwa waktu itu gue lihat tuh bukan nyokap gue. Terus akhirnya gue kayak berpikir, ih serem banget ya. Gue takut misalnya kalau ada apa-apa terus ternyata pas gue lihat itu gue pikir nyokap, ternyata bukan gitu kan, serem. Terus adik gue yang bontot ini, ya namanya mungkin anak kecil ya, dia kan masih TK waktu itu, dia tuh sering banget ngeliat hal-hal yang aneh. Pernah satu kali ya, kita lagi nonton nih di ruang keluarga, di ruang tengah, nonton TV, dan tahu-tahu dia noleh ke belakang dan nunjuk ke arah dapur dan dia bilang, ada yang makan di situ, ada yang makan. Dan dia langsung lari ke kamar nenek gue. Habis itu gue bilang, siapa yang makan? Terus Mbak langsung datang tuh, enggak, kenapa, ada yang makan di situ, ada yang makan. Siapa? Cewek apa cowok? Ada tante. Berarti dia ngeliat cewek nih, karena dia bilang ada tante. Terus kenapa kamu lari? Kan dia cuma makan, mukanya berdarah, kata dia gitu. Dan di situ gue langsung, waktu denger mukanya berdarah, gue langsung ikut kabur dong ke tempat nenek gue. Saya ke kamar nenek gue nih, gue langsung gak berani keluar karena memang gue tahu ada sesuatu yang aneh, hawanya udah gak enak. Terus pas adik gue ditanyain tuh, adik gue konsisten menjawabnya bahwa dia ngeliat ada tante, mukanya berdarah, dia lagi duduk di depan pintu dapur. Jadi ini adalah pintu dapur dan ini adalah kursi ruang tengah, jaraknya deket banget, cuman kepisah sama meja makan. Di situ bayangin, dan gue sedekat itu sama setan. Yang gue pada saat itu gue nggak bisa lihat ya, tapi adik gue menjelaskan, mendeskripsikan bentuknya seperti apa. Gue takut, gue ikut masuk lah ke kamar nenek gue. Dan mendengar cerita itu gue makin takut, gue nggak bisa tidur. Nah, lepas hari itu malamnya nih, itu kejadiannya juga udah malam, tapi kayak sekitar jam 6, jam 7 lah. Akhirnya sudah malam nih, udah jam-jam ya 10-an, waktunya tidur. Gue tidur. Pas gue tidur, seringkali gue mendengar suara detak kaki, kayak kaki kuda gitu, tek 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 di atas. Pernah juga gue mendengar kayak suara auman serigala ya kan, terus gue pernah juga mendengar suara orang lari. Tapi ya gue tahu itu suara-suara yang pastinya dari hal-hal mistis ya. Karena apa? Karena di atas nggak ada yang tidur di atas. Karena di atas dipakai cuman kalau ya pada saat kita kumpul-kumpul aja. Dan malam-malam siapa juga yang ada di atas ya kan? Di aula di atas itu. Terus pas itu gue memutuskan untuk nggak tidur di kamar. Jadi kayak yaudah biar aja mbak di situ. Gue tidur di kamar adik gue yang cowok, berdua lah sama dia. Nah, gue juga merasa di kamar itu kayak ada sesuatu yang aneh. Soalnya kayak ada yang memperhatikan gue gitu loh. Entah karena dari gue keluar kamar gue ke kamar adik gue, atau memang udah ada di situ, udah ada di dalam kamar itu, gue nggak tahu deh. Tapi gue merasa mulai kayak diperhatikan saat gue keluar kamar dan melewati ruang tamu. Kayak ada yang ngikutin gitulah. Nah, pas itu di dalam kamar gue itu jendelanya kan ngadep ke teras. Kalau di kamar adik gue jendelanya tuh ngadep ke ruang kecil tempat bapak gue tuh nyimpen buku gitu, nyimpen buku-buku sama gitar ya, untuk doa lah, untuk doa pagi gitu.
jendelanya tuh jadi nggak dapet sinar matahari gitu, karena arahnya ke ruangan yang lain juga, bukan ke arah luar. Nah, pada saat itu gue kayak ngerasa apa sih, ada yang aneh nih. Gue bukalah jendela dan gue ngeliat sosok yang wow, serem. Dibilang perempuan gue nggak tahu apa, tapi tuh hitam dengan rambut hitam dengan perutnya itu memang melayang ya, apa ya, jadi kayak hantu yang lo tau nggak sih guys, yang pala terus perut, isi perut gitu. Dan itu tuh gue ngeliat sendiri bahwa itu tuh melayang di jendela itu. Akhirnya gue nggak bisa tidur tuh. Nah, akhirnya gue ngomong lah tuh sama adik gue panggil, bre, apaan kak, ada sesuatu deh. Iya nggak apa-apa, udah tidur aja gitu. Adikku tuh ya karena emang cowok ya, biarpun dia lebih muda dari gue, tapi gue tetap aja takut, gue ketakutan sendiri tuh. Akhirnya besoknya lagi gue memutuskan lah untuk tidur aja lah di kamar gue, toh ditemenin mbak. Tanpa disangka-sangka pas mbak gue belum masuk nih, kayak ada sesuatu lah di jendela gue, kayak ngetok-ngetok gitu. Ngetok-ngetok bukan bunyi pintu ya, bunyi kaca, kayak tok-tok, tapi bukan bunyi pintu loh yang diketok, tapi bunyi kaca yang diketok. Lo tau kan, kayak agak ada baretan kayak tok gitu, kayak tok, karena kayak ya gimana sih, dercitan kaca. Nah, gue ngeliat nggak ada siapa-siapa. Dan kondisi ya, nih gue harus jelasin. Jadi kalau dibuka jendela kamar gue kalau udah malam, otomatis harusnya kalau ditutup hordengnya ada bayangan mobil. Karena kan kalau teras nih keisi 3 mobil full ya, jadi nggak ada bayangan air mancur sama cemaranya, ketutup sama mobil nih. Tapi pas yang itu, jadi pas yang orang ada sesuatu yang ngetok itu, gue ngeliat nggak ada apa-apa. Nggak lama mbak gue masuk lah, tidur lah nih. Tapi gue denger lagi bunyi, gue lihat nggak ada apa-apa. Akhirnya kita tidur nih, mbak gue posisinya tidur di bawah gue, jadi ada ranjang satu, ranjang itu buat gue tidur, di bawahnya ada kasur. Nah itu mbak gue tidur di situ, jendelanya di atas kepala mbak gue. Nah itu pas sekitar jamnya 1:30 mau jam 2 lah, gue kebangun karena ada sesuatu bunyi itulah. Gue berusaha pingin lihat, tapi gimana caranya, mbak gue lagi tidur di bawah, nggak mungkin kan gue ngelewatin tuh ada pala dia di situ ya kan. Akhirnya gue sedikit-sedikit lah gue tarik dah tuh hordengnya, gue tarik dari pinggir, dan betapa terkejutnya gue melihat sesosok perempuan hitam, dan kakinya kayak bukan kaki manusia ya teman-teman, jadi kayak kaki besar, kayak dibilang kaki kangguru, tapi dia nggak punya buntut gitu, nggak punya ekor. Itu kan kaki kangguru kan gede gitu. Nah kayak gitu gue ngeliat itu, tapi gue langsung nggak bisa tidur. Gue langsung keinget sama kemarin malam bahwa gue tuh udah ngeliat sesuatu di kamar adik gue, lebih tepatnya di ruangan bapak gue sih, tapi kan gue ngeliatnya dari kamar adik gue. Dari situ sharing lah gue sama nenek gue kan, gue cerita ya sering lihat gini, dan ternyata karena di situ adalah tempat untuk kita tuh kalau udah ada orang yang habis berdoa terus share lah, ada cerita-cerita kayak pengalaman hidup gitu, terus nanti mau dibantu untuk doain untuk pelepasan di situ gitu. Jadi itu kayak makhluknya tuh kayak bukan bersemayam ya, kayak tinggal di situ juga gitu. Jadi kayak lu didoain, selesai lu didoain, roh-roh jahatnya itu nemplok di rumah gua gitu, gak ngikut balik kami habis doain. Nah tapi tuh abis gue cerita kayak gitu tuh kayak nenek gue yang biasa aja gitu, kayak ya udahlah. Nah singkat cerita, nenek gue udah tua nih, meninggal lah nenek gue. Nggak ada lah tuh yang ngelanjutin untuk ada doa di lantai 2 segala macam untuk doa syafaat itu kayak kita tuh manggil keluarga atau teman-teman tim doa rame-rame ya, nggak ada lagi. Nah sejak saat itu kondisi tuh makin mencekam teman-teman, kayak banyak hal-hal yang ya di luar logika lah. Terus kayak ada setan yang mukanya rata, kayak adik gue yang bontot yang TK ngeliat sesuatu di atas lemari.
Itu makin mencekam sampai pada akhirnya gue, adik gue yang kedua dan yang ketiga tidur di satu kamar, yaitu kamar orang tua gue. Jadi kamar orang tua gue ada ranjang, di bawahnya ada kasur tipe king juga, supaya kita bertiga tidur situ. Sangkin kita ini takut. Dan ternyata pada saat gue udah besar nih, udah gede kayak gini, gue baru ngeh, maksudnya oh mungkin karena rumah itu adalah rumah dimana tempat saya roh jahat dilepasin gitu, pelepasan. Terus gak ada lagi nih sejak nenek gue meninggal, gak ada lagi yang ngelanjutin untuk doa, untuk bikin acara-acara, untuk ya berdoa lah, untuk ibadah gitu, untuk ibadah bareng-bareng. Makanya kayak makin banyak lah tuh yang datang ke situ, kawanan-kawanan gembel ya kan, numpang tempat tinggal orang. Jadi kayak setan dari orang yang dilepasin itu stay di situ, dan itu tuh kayak mungkin hawanya besar sampai energinya besar sampai yang di kanan kiri tuh ngikut lah, kayak ini ada tetangga baru nih gitu. Jadi terus mungkin dia ngeliat, wah tetangga baru enak ya, di rumah gede gitu kan, rumah gedong ya kan, betah deh dia di situ ngikut-ngikut. Makanya kayak dari situ tuh, sejak dari rumah itu kayak ngeliat-ngeliat yang lain tuh kayak udah tahu maksudnya, oh ini bentuknya yang gini, oh ini apa, kayak lebih peka gitu. Karena mungkin dari kecil udah mengalami hal-hal yang kayak ya misis-misis gitu, dan itu menakutkan ya untuk seorang anak kecil ya teman-teman. Jadi kayak pas udah gede kayak gini gue kayak udah biasa gitu loh, kayak ya udahlah ya whatever gitu kan. Nah tapi menurut gue ada baiknya nih, gue cuma sharing aja, kalau teman-teman punya rumah dan itu biasa dipakai untuk acara-acara ibadah gitulah, untuk kumpul-kumpul ya, berkaitan dengan ibadah dan itu melepaskan sesuatu yang energi-energi negatif, ada baiknya kita sebagai orang yang tinggal di situ tetap berdoa khusus di tempat itu. Ajaklah saudara atau teman-teman, saran aja sih teman-teman, ini dari pengalaman pribadi ya, dan supaya jadi energi-energi di situ tuh nggak mengganggu kita gitu, supaya tahu kita tuh tuan rumahnya gitu. Saya lo tuh di sini numpang gitu loh, ini tuh tempat tinggal gua, supaya kita juga nggak lebih terganggu. Pastilah terganggu, tapi kayak mereka tuh nggak lebih intens untuk menunjukkan gerak-geriknya, untuk menampakkan dirinya kepada kita gitu, karena kita nggak butuh juga kan, kita nggak perlu tahu. Intinya kalau punya rumah ya kita harus sering-sering berdoa lah untuk tempat tinggal kita sendiri teman-teman. Situ aja yang gue mau share dari pengalaman kecil gue. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, share juga ke sosial media yang kalian punya. Thank you teman-teman, thank you for watching.